Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Materi kita hari ini yaitu peminangan dan kafaah dalam hukum perkawinan Islam. Sebelum kita ke materi, kita review dulu materi kita yang kemarin, yaitu mengenai pengertian dan syarat pernikahan. Yang pertama, apa itu definisi pernikahan? Ya. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui oleh pasal nomor 1 pasal nomor 16 tahun 2019, perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Baik, bagus. Pernikahan itu sendiri. Syarat dari pernikahan menurut Islam itu yang pertama adalah adanya calon suami dan istri. Yang kedua itu ijab qabul, pernyataan dari si wali dan penerimaan oleh mempelai pria. Dan yang ketiga itu ada wali nikah dari mempelai wanita yang harusnya itu laki-laki muslim dan adil. Dan yang keempat ada dua saksi yang laki-laki muslim akil dan balik. Dan yang terakhir tidak adanya halangan untuk nikah, yaitu seperti dalam masa iddah, satu saudara, satu susuan dan lain-lain. Ya, terima kasih. Yang terakhir, apa itu rukun pernikahan? Ya, silakan Mas Haikal. Yang pertama yaitu calon suami dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. Ya. Sudah, Bu. Baik, kita lanjut ke materi kita berikutnya, yaitu peminangan dan kafaah dalam pernikahan. Yang pertama kita bahas dulu mengenai peminangan atau khitbah. Apa itu khitbah? Ada yang tahu? Peminangan atau khitbah yaitu pernyataan atau kehendak untuk menikahi seorang wanita. Jadi pernyataan atau kehendak dari laki-laki untuk menikahi seorang wanita. Khitbah itu juga berfungsi sebagai awal dari niat baik laki-laki untuk meminang perempuan. Nah, berikutnya itu ada etika dan jenis-jenis kafaah itu ada 3. Yang pertama, kafaah menurut agama. Kafaah menurut agama kan berarti setara dalam agamanya. Setara dalam agamanya itu yang bagaimana? Nah, ini setara dalam agamanya itu berarti apabila si perempuan itu memiliki pendidikan agama yang tinggi, maka si laki-laki juga harus memiliki pendidikan agama yang tinggi karena harus setara. Yang kedua yaitu dalam nasabnya. Dalam nasab itu misalkan si A itu bernasab biru, berdarah biru, berarti turunan bangsawan ya. Kalau si wanita itu nasabnya berdarah biru, maka si laki-laki juga harus berdarah biru agar setara. Kalau si laki-laki orang biasa dan si perempuan berdarah biru, apakah bisa dikatakan setara? Tidak kan? Apakah bisa dikatakan sekufu? Tidak. Yang berikutnya itu mengenai status sosial. Mengenai status sosial yang pertama pekerjaan, ekonomi dan juga kemerdekaan. Pekerjaan di sini yang bagaimana? Yang bisa setara. Nah, apakah pegawai PNS sama buruh tani bisa setara? Mereka sama-sama bekerja loh.
Bisa setara atau tidak? Nah, itu tergantung mindsetnya orang yang mau menikah. Apakah dia mau mengambil yang bagaimana? Dia mau mengambil kafaah sesuai agamanya, atau sesuai nasabnya, atau sesuai status sosial atau pekerjaannya. Baik, dari sini tidak ada yang tanyakan ya? Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kafaah. Kafaah, apa itu kafaah? Kafaah dalam Islam itu berarti kesetaraan atau keseimbangan. Dalam peminangan tidak boleh meminang wanita yang telah dipinang oleh orang lain atau laki-laki lain. Jadi kalau teman kalian sudah meminang wanita, jangan kalian meminangnya kemudian, atau bahasa kasarnya menikung. Yang kedua, dilarang meminang wanita yang sedang dalam masa iddah, baik itu iddah karena ditinggal mati oleh suaminya atau iddah karena perceraian. Nah, yang paling penting, poin ketiga, peminang harus dilakukan dengan adab. Adab yang bagaimana? Yaitu adab melalui perwalian, atau kita harus meminta izin kepada wali dari wanita tersebut untuk meminangnya. Nah, berikutnya hukum dan tujuan peminangan. Hukum dasar dari meminang wanita itu adalah mubah. Hukum dasarnya mubah, akan menjadi sunnah jika memenuhi syarat untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Berikutnya, menghindari dampak hukum dan akibat sosial akibat pembatalan menikah secara mendadak. Jadi kalau wanita itu sudah dikhitbah, otomatis kalau sudah dikhitbah itu kan akan mengarah ke lebih serius, ke jenjang berikutnya. Jadi untuk menghindari bahwa itu akan membatalkan pinangannya secara satu pihak. Dari sini mengenai khitbah ada yang ditanyakan? Saya Bu ingin bertanya. Ya, silakan. Mengenai konsep kafaah. Apakah konsep kafaah itu mempengaruhi terhadap keluarga agar bisa menjadi sakinah? Ya, baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Yang pertama, kafaah itu sangat berpengaruh dengan keluarga yang sakinah. Karena apa? Karena yang pertama, dapat meminimalisir konflik. Apabila kalian sudah sekufu, sudah kafaah, misalkan agamanya sudah setara, itu sangat meminimalisir konflik. Karena dua-duanya sama-sama mengerti agama, sama-sama tahu bagaimana hak suami istri seharusnya. Jadi sangat berpengaruh. Yang kedua, dengan kafaah mereka berdua akan saling dihargai oleh kedua belah pihak keluarga. Karena dalam segi apapun mereka sudah setara. Itu saya simpulkan dulu bahwasanya kafaah adalah kesetaraan antara si calon mempelai pria dan si calon mempelai wanita. Dan kafaah tersebut juga sangat berpengaruh untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita lanjutkan perkuliahan minggu depan dengan materi kedudukan dan jenis mahar dalam hukum perkawinan Islam. Sebelum mata kuliah ini saya akhiri, saya mau mengabsen dulu kehadiran kalian semua. Yang pertama, Nike Nur Arya Putri, Kiki Andriani, Siva Arsinta, Kulut Koirun Nisa, ya, Tiffany Kurnia Dewi, Nila Rizkia Al-Fatir, Hikmatul Karomah, Haliza Nia Maulida,
Rizky Haikal, Munzid Fatkullah, Salim Agil, Afdal, Aibul Haq. Ya, baik, terima kasih. Perkuliahan saya akhiri. Demikian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai keluar.